Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Ibu Wuri, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kesejahteraan Keluarga. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari laporan observasi kesejahteraan keluarga di Jakarta Timur. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri beserta anggota saya. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Aura Zara Fitri, Rustami Amalia, Nadifa Aurelia, Safina Alivia, dan Muhammad Reshad. Tinjauan pustaka. Di sini kami ngambil dari dua jurnal. Yang pertama dari Review of Family Function dan faktor yang mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga yang dipimpin perempuan. Tinjauan pustaka. Kesejahteraan keluarga dapat diartikan sebagai kondisi di mana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat kehidupan menurut Badan Pusat Statistik 2020. Sedangkan menurut BPPKN 2015, keluarga sejahtera adalah yang mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. BKKBN membagi kriteria keluarga sejahtera dalam 3 tahapan, yakni tahap keluarga prasejahtera atau KPS, keluarga sejahtera 1 atau KS1, dan keluarga sejahtera atau KS. Keluarga bukan hanya unit dasar masyarakat, tetapi juga tempat penting bagi fisik dan mental individu pertumbuhan. Sebuah keluarga terdiri dari setiap anggota dalam keluarga pada saat yang sama. Itu mempengaruhi pertumbuhan setiap anggota dan memainkan peran penting dalam proses operasi normal sistem sosial. Oleh karena itu, fungsi keluarga dibatasi oleh karakteristik keluarga itu sendiri dan bergantung pada tuntunan sosial. Konsep dari fungsi keluarga yang mewujudkan ciri-ciri keluarga sebagai suatu sistem telah dikemukakan oleh para sarjana sejak tahun 1970-an. Keluarga dibagi menjadi berbagai jenis, terutama menurut hasil fungsi keluarga yang dimainkan untuk membedakan mana yang termasuk untuk perkembangan yang sehat dan yang membutuhkan terapi dan intervensi keluarga. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nadifa. Baik, tujuan dari analisis ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi peran dan fungsi keluarga, kemudian menganalisis tingkat kesejahteraan keluarga dari beberapa aspek di Jakarta Timur. Yang ketiga, menganalisis faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga yang dipimpin oleh perempuan. Kemudian ada 5W plus 1H. Apa judul laporan kami yaitu laporan observasi kesejahteraan keluarga di Jakarta Timur. Siapa korespondennya yaitu ada 8 keluarga di Jakarta Timur, terdiri dari 2 keluarga lengkap mampu, 2 keluarga lengkap miskin, 2 keluarga lengkap keluarga perempuan kepala keluarga mampu, 2 keluarga perempuan kepala keluarga miskin. Kemudian why? Kenapa dilakukannya analisis ini? Yaitu untuk mengidentifikasi masalah seperti pengaruh peran dan fungsi dalam keluarga, pengaruh pendapatan yang didapatkan oleh setiap keluarga dalam kesejahteraan keluarga, pengaruh ketersediaan lingkungan dan fasilitas dalam kesejahteraan keluarga, pengaruh kesejahteraan keluarga yang dipimpin oleh perempuan. When? Kapan dilaksanakannya analisis ini? Yaitu Desember 2022, where di sekitaran wilayah Jakarta Timur, bagaimana cara untuk mendapatkan data dari responden, yaitu mewawancarai koresponden dengan kuesioner yang sudah disiapkan sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Nadifa. Selanjutnya ada
Karakteristik keluarga. Berdasarkan hasil observasi, terdapat 4 keluarga utuh dan 4 keluarga KPK atau keluarga perempuan kepala keluarga. Pada 4 keluarga lengkap, usia suami 33 sampai dengan 51 tahun dan istri 34 sampai dengan 49 tahun. Dan untuk keluarga single parent, usia istri 32 sampai 47 tahun. Pendidikan keluarga lengkap terdapat suami 1 kategori S2, 2 kategori SD, dan 1 kategori SMA, sedangkan istri berada dalam kategori 1 SD dan 3 tamat SMA atau SMK. Pendidikan akhir semua single parent dalam tabel tamat SMA. Pekerjaan yang dimiliki keluarga. Untuk pekerjaan, keluarga lengkap memiliki pekerjaan utama seperti PNS, wira swasta, buruh, dan supir. Sedangkan untuk istri keseluruhan tidak bekerja atau IRT, ibu rumah tangga. Sedangkan pekerjaan yang dimiliki keluarga single parent atau KPK memiliki pekerjaan sampingan seperti pedagang online atau offline, kader dasawisma, dan pengusaha. Yang kedua, ada pendapatan keluarga. Berdasarkan hasil observasi menunjukkan rata-rata pendapatan keluarga lengkap mampu adalah 7.166.666 rupiah, yang merupakan gaji dari pekerjaan utama anggota keluarga. Keluarga lengkap kurang mampu memiliki pendapatan sekitar 2.280.000 dari gaji utama anggota keluarga. Diketahui sekarang UMR DKI 2022 adalah Rp4.453.935. Jadi terdapat 2 keluarga lengkap yang sudah memiliki gaji di atas gaji UMR dan 2 keluarga lengkap yang masih memiliki gaji di bawah UMR. Sedangkan keluarga single parent yang hanya mendapatkan pendapatan dari pekerjaan sampingan seorang ibu dalam kategori single mom mampu 2.500 mampu 2.550.000 dan single mom kurang mampu 400.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikutnya pengeluaran. Berdasarkan hasil observasi menunjukkan kategori keluarga lengkap mampu memiliki pengeluaran pangan per tahunnya dengan rata-rata Rp43.338.000 dan non-pangan sebesar Rp75.817.500. Kategori keluarga lengkap kurang mampu memiliki pengeluaran pangan per tahun dengan rata-rata Rp43.500 dan non-pangan Rp34 juta. Diketahui jika rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibanding dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah. Kategori keluarga single parent mampu memiliki pengeluaran pangan dan non-pangan yang lebih rendah dibandingkan single parent kurang mampu karena memiliki beberapa alasan tertentu, yaitu keluarga single mom kurang mampu memiliki anggota keluarga yang lebih banyak sehingga kebutuhan pangan lebih banyak. Keluarga single mom kurang mampu memiliki rumah sendiri sehingga harus membayar uang sewa per bulannya. Kurangnya bantuan pemerintah khususnya untuk keluarga single mom. Selanjutnya ada ketersediaan fasilitas di lingkungan sekitar. Tanggapan responden sebagaimana menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan ketersediaan alam di sekitar lingkungan Jakarta Timur cukup mudah dan terjangkau. Fasilitas sanitasi merupakan seluruh fasilitas yang mendukung sanitasi lingkungan. Sarana dan prasarana yang menjadi perhatian terkait aspek kesehatan lingkungan antara lain, semua tanggapan responden menyatakan mudah. Fasilitas kesehatan seperti puskesmas, 6 responden menyatakan mudah dan namun 2 responden diantaranya menyatakan sulit. Akses pendidikan di Jakarta Timur cukup terjangkau semua. 8 responden menyetujui akses informasi di Jakarta Timur cukup bagus, namun 3 responden menyatakan kurang memadai. Akses pasar kerja di Jakarta Timur sangat sulit, semua responden menyatakan minimnya lapangan pekerjaan.
Akses mendapatkan hutang cukup memadai, bahkan akses meminjam uang sangat cepat dalam prosesnya. Akses legilisasi pernikahan 5 responden menyatakan mudah dan terjangkau, namun 3 responden menyatakan sulit. Akses memasarkan produk terdapat beragam argumen responden. Penggunaan bahasa Indonesia di Jakarta Timur mudah, sedangkan bahasa asing masih jarang untuk ditemukan. Penerapan tradisi di lingkungan sekitar masih banyak digelar, seperti tradisi budaya Betawi dan religi. Akses bantuan pemerintah Jakarta Timur, 5 responden menyatakan mudah, namun 3 responden menyatakan masih sulit untuk diakses dan merasa masih kurang merata. Akses pelatihan keterampilan di Jakarta Timur, responden menyatakan masih kurang memadai, namun 3 responden menyatakan mudah ditemui. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gustami. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya, ada indikator kesejahteraan menurut BKKBN. Tingkat kesejahteraan keluarga dikelompokkan menjadi 5 tahapan, yaitu tahapan keluarga prasejahtera atau KPS, tahapan keluarga sejahtera pertama, tahapan keluarga sejahtera kedua, tahapan keluarga sejahtera ketiga, dan tahapan keluarga sejahtera 3+. Menurut hasil observasi menyatakan ada 4 keluarga yang tergolong tahapan keluarga sejahtera 1, 3 keluarga yang tergolong tahapan keluarga sejahtera 2, dan 1 keluarga yang tergolong tahapan keluarga sejahtera 3. 6 faktor mempengaruhi kesejahteraan keluarga yang dipimpin oleh perempuan. Yang pertama itu tingkat pendidikan. Semakin tinggi pendidikan kepala rumah tangga perempuan, maka peluang suatu kehidupan yang lebih sejahtera lebih tinggi. 2. Umur. Semakin tinggi umur kepala keluarga yang lebih sejahtera akan semakin tinggi. Yang ketiga ada wilayah. Kepala rumah tangga perempuan yang tinggal di kota akan lebih mudah mengakses sarana dan prasarana untuk mencari pekerjaan daripada kepala rumah tangga perempuan yang tinggal di desa. 4. Status pekerjaan. Ketika seorang kepala rumah tangga perempuan bekerja, maka akan memiliki penghasilan dan mampu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Selain itu, juga akan meningkatkan tingkat kesejahteraannya. Yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan hasil observasi turun lapangan di Jakarta Timur, terdapat 8 kepala keluarga, yakni terdapat 2 keluarga lengkap mampu, 2 keluarga lengkap kurang mampu, dan 2 keluarga single mom mampu, dan 2 keluarga single mom kurang mampu sebagai responden. Pada masing-masing karakteristik keluarga berdasarkan hasil dan pembahasan terdapat faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan, yakni jumlah anggota keluarga, pendapatan, dan pengeluaran serta ketersediaan lingkungan di sekitar pemukiman. Yang ketiga, menurut indikator kesejahteraan BKKBN dalam hasil pembahasan terdapat 4 keluarga tahapan sejahtera 1, 3 keluarga tahapan keluarga sejahtera 2, dan 1 keluarga tahapan keluarga sejahtera 3. Yang 4 ada faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga yang dipimpin oleh perempuan, yaitu tingkat pendidikan, umur, wilayah, dan status pekerjaan. Dapat. Boleh di next. Dan ini adalah dokumentasi saat turun lapang kami. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.